menebus kami, yang rela untuk menghantam maut supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Berbicaralah Tuhan pada kami pada siang hari ini. Kami datang bukan hanya sekedar memperingati hari kematian-Mu, tapi kami mau datang untuk merubah, semakin hari kami semakin berubah ya Tuhan. Karakter kami semakin seperti Kristus, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kirakan firman Tuhan tertulis di kitab Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang pasalnya 27 ayat 45 sampai dengan 54. Judulnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di atas di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Siapa Elia? Elia adalah nabi yang berangkat ke surga. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabur bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sampai itu orang yang mati terdahulu dulu yang kudus bangkit, saudara, pada kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus ke kayu salib itu gak gampang. Waktu dari lahir aja sudah dikejar sama Raja Herodes. Kenapa? Karena iblis berusaha menggagalkan Yesus sampai ke kayu salib. Dari mulai lahir, dari mulai kecil, dari mulai sedang, dari mulai mujizat, terus-terusan bagaimana iblis untuk mencegah supaya Yesus jangan ke kayu salib. Kenapa? Dia takut. Kalau Yesus jadi ke kayu salib pada waktu yang kita memperingati hari Jumat Agung ini 2023 tahun yang lalu, kalau kurang 30 waktu tahun Yesus disalib, kalau Tuhan Yesus gagal di kayu salib, kita semua nggak ada artinya. Abraham nggak bisa masuk ke surga, Abraham, Musa semua nggak jadi masuk surga. Tapi karena dia ke kayu salib, Adam pun dari Abraham, Musa dan lain-lain dan yang seterusnya sampai Tuhan Yesus kedua kalinya berhak masuk ke surga. Saudara, kita semakin ikut Tuhan makin banyak tantangan, saudara. Semakin ikut Tuhan banyak tantangan. Kalau saya mengkasihkan perumpamaan, kalau arah Medan ke Belawan itu arah ke neraka, Belawan ke neraka, ini contoh saudara. Medan ke Belawan ke neraka, Medan ke Siantar ke sorga, lebih banyak yang ke Belawan dari ke Siantar. Artinya lebih banyak orang yang ke neraka daripada menuju sorga. Kita pun ke Siantar, pun perjalanan ini banyak gangguan saudara. Kita menuju sorga pasti iblis nggak senang saudara. Dia akan mencoba melalui teman kita, melalui saudara kita, melalui anak kita, melalui siapapun untuk kita jatuh di dalam dosa. Hari ini aja banyak yang gak benar, tapi gak apa-apa. Kita tetap fokus kepada Tuhan, apapun. Saya berharap siapapun forgive singer, gak apapun, kita tetap nyanyi, kita tetap puji Tuhan, kita tetap berserah pada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan.
pengaruh. Saya harus menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan saya terganggu dengan ada waktu masuk misa saya baca TV, handphone. Oh, kok Tuhan orang Kristen mati? Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia manusia bukan Tuhan. Tuhan ngapain datang mati? Tuhan di sorga. Tuhan Yesus turun dari sorga. Tuhan Yesus dari sorga waktu ke dunia ini. Dia ke dunia. Why? Kenapa Tuhan Yesus sampai ke dunia? Kenapa sampai Tuhan Yesus mau berkorban? Mari kita baca di Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Inilah penyebab maka Tuhan Yesus datang ke dunia. Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan Allah berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia mana? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Waktu perintah ini Hawa belum ada. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua ini bisa kau makan dengan bebas. Ayat berikutnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pada satu hari engkau memakannya. Maka kitab Mazmur berkata, satu hari sama Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Makanya Adam sampai 1900 lebih. Berarti karena Tuhan mengatakan kalau kau makan ini harus mati kan? Tuhan berkata itu, oh nanti ku cabut, nggak ada. Tuhan jadi manusia, jadi langit, jadi bumi. Jadi Tuhan waktu bilang kalau kau makan ini kau harus mati, manusia harus mati. Siapa yang menebus ini? Nggak mungkin dong manusia menebus orang manusia, nggak mungkin yang berdosa menebus manusia. Harus ada manusia yang kudus. Maka Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus merendahkan derajatnya, sama seperti saudara dan saya, supaya bisa menebus kita. Dia rela dari Tuhan menjadi manusia dan lahir di kandang domba. Saya melihat perjuangan Tuhan Yesus itu sangat-sangat dahsyat. Perjuangan dia ke dunia ini untuk menebus kita luar biasa. Kayak anak raja, kamu jadi gembel lah sekarang supaya bisa gembel itu masuk ini. Musa, anak raja, dia rela besar, bosan, 40 tahun. Kenapa? Dia cinta Tuhan. Daud sebagai raja, waktu ditegur, dia sujud minta ampun kepada Tuhan. Dia bertobat. Saudara, sama. Kita sama kayak Abraham, kita sama kayak Adam, kita sama kayak Musa. Saudara dan saya sama kayak Daud, kita sama kayak Esther, kayak Ruth, sama manusia. Kenapa dia bisa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu siapa Tuhan itu. Saya waktu membaca ini dan saya lihat film-film Tuhan Yesus waktu kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus disalib aja, malamnya waktu ditangkap di Taman Getsemani. Penangkapannya melebihi dari penangkapan teroris, saudara. Ditangkap, disidang lagi, saudara, disidang. Semua pemuka agama, kalau kau benar Tuhan Yesus, siapakah engkau? Kalau benar, coba, siapa engkau? Anak Allah, makin dihajar. Dan itu ditahan, saudara. Ditahan, gak dikasih makan, diminum. Kenapa saya tahu? Saya waktu guide di Israel menyatakan inilah tempat Tuhan Yesus di penjara, gak dikasih makan dan dihajar, disiksa. Belum ke kayu salib ini, saudara. Besoknya ke kayu salib, saudara. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah, semua darahnya habis karena berapa banyak siksaan. Kalau kita membayangkan pengorbanan Yesus itu, kalau kita lagi masih berbuat dosa, saya nggak tahu. Saya sekarang kalau mau berdosa, saya dulu senang kalau saya khotbah itu, saya suka cita. Tapi pada hari ini, nomor 2 saya khotbah kalau itu suka cita. Bagi saya suka cita pertama, kalau bisa saya tidak jatuh dalam dosa. Itu suka cita saya. Kalau saya tidak dosa, saya takut, saya takut jatuh dalam dosa. Saya belajar hari demi hari. Saya belajar, oh ya aku sudah makin bagus di sini. Oh aku masih kurang sini. Saya evaluasi diri saya. Oh aku di sini sudah bagus, tapi aku marah-marah aku masih. Tuhan tuntut aku supaya jangan itu. Tuhan, iblis akan terus menghancurkan otak kita untuk kita tidak berbuat yang baik. Saya yakin kalau kita kudus, kita makin peka dengan suara Tuhan. Memang saya mendengar suara Tuhan, tapi masih
Saya belajar untuk kudus, supaya saya pegang dengan suara Tuhan, supaya sungguh-sungguh saya mendengar suara Tuhan, dan saya bisa melihat apa yang terjadi di depan. Marilah saudara dan saya, kita belajar. Marilah engkau, kalau engkau berbuat dosa, ingat pengorbanan Yesus. Jadi kita bukan hanya peringati, tapi kita merasakan, wah Tuhan engkau luar biasa. Wah engkau Tuhan luar biasa. Jadi waktu dia ke dunia ini betul-betul jadi manusia, lahir seperti saudara dan saya lahir. Maria melahirkan dan lahir dari baby, dari anak-anak, lahir jadi anak tukang kayu, semua dirasakan Tuhan. Dia betul-betul menjadi manusia. Jadi bukan Tuhan kita yang mati, Tuhan kita rela menjelma menjadi manusia dan memberi contoh kepada kita. Jadi nanti kalau kita disuruh, kalau nggak ada masuk surga, Tuhan karena kau nggak rasakan, Tuhan lebih parah dari yang kita rasakan. Dia sudah tunjukkan, saya sebagai manusia, kata Tuhan Yesus, sudah saya tunjukkan. Itulah sebagai kita orang Kristen contoh. Jangan tergantung situasi, jangan tergantung apapun. Marilah kita bertobat hari demi hari. Saya tatap dong, oh ini kekuranganku, ini kekuranganku, oh ini aku udah bisa, aku contoh, oh bisa, oh ini belum, oh Tuhan terus aku sampai bisa. Belajar kita sampai bisa. Kalau kita mau bohong, berusaha jangan jadi bohong. Kalau kita macam-macam ya, mau menafsirkan, dengar baik. Kami justru jadi pendeta yang sangat bahaya. Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Pemuka agama yang ngerti firman, itu yang menyalibkan. Yusuf Arimatea itu nggak berapa dengar firman, tapi siap kok mengikut salib. Hati-hati. Memang Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Betul. Tapi kalau engkau makin belajar firman Tuhan, belajarlah untuk introspeksi diri dan terus melakukan. Saya belajar, saudara. Saya takut kalau saya menyampaikan firman, saya gak akan surga. Untuk apa saya menyampaikan firman? Tapi saya menyampaikan firman ini menjadi rema bagi kita, bagi saya, saudara, untuk berubah kita. Pada hari kematian Tuhan Yesus ini, berapa kali Tuhan Yesus dibuat oleh iblis untuk menghancurkan melalui muridnya si Yudas, melalui yang lain-lain supaya tidak jadi ke salib. Waktu inilah coba Eli lama sabachthani, sampai prajurit dia manggil Elia. Padahal arti Eli lama tadi, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa keluar kata-kata itu? Itu kata-kata Tuhan Yesus yang ketiga. Yang pertama, kata-kata itu keluar gara-gara kata-kata Tuhan Yesus yang pertama. Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu. Dosa semua kita dimintakan Yesus ampuni, gantikan dia di kayu salib. Makanya waktu dosa kita masuk ke tubuh Yesus, Bapa Tuhan Allah meninggalkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berterasa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah Tuhan Yesus betul, Bapa olengkan kepalanya, menghapus semua dosa kita melalui Yesus di kayu salib. Maka dia melihat anaknya, dan Tuhan Yesus sudah sampai ke tanganmu aku, Bapa. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Harusnya kita lebih baik dari agama Islam. Harusnya kita lebih baik dari agama Buddha. Harusnya kita lebih baik dari agama-agama yang ada di dunia. Karena kita punya contoh Kristus. Tujuan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita punya kasih agape, kasih yang mau mengampuni, kasih yang rela berkorban, kasih yang betul-betul mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati, supaya kasih Tuhan itu tertular kepada kita. Kasih agape itu tertular, bukan kasih iblis, kasih mampar gue, kasih mau menipu, kasih untuk mencari keuntungan, kasih yang tidak. No, Tuhan paling anti lihat pelayan Tuhan yang betul untuk cari duit ke gereja. Tapi kalau kau cari Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa. Tuhan Yesus hanya marah di gereja. Tuhan Yesus hanya mencampur di gereja. Kepada siapa? Kepada pedagang-pedagang yang cari uang di gereja. Tuhan Yesus nggak mencampur Yudas. Tuhan Yesus suka mencampur Petrus yang mengkhianati, Yudas yang mencium untuk membunuh, nggak dicampur. Tapi Tuhan Yesus paling nggak suka tahu firman, tapi cari uang dengan firman Tuhan. Cari firman itu cari jiwa, bukan cari uang. Nanti Tuhan akan memberkati saudara melalui orang, melalui yang lain. Saya paling nggak suka kalau bayang Tuhan minta uang. Saya paling nggak suka. Saya belum pernah miskin, ini anak saya. Gak punya apa-apa saudara, gak punya rumah, punya hutang saudara. Saya melayani gak dibayar. Saya bukan melayani karena cari duit, no. Makanya saya kenapa Tuhan berkati saya? Karena saya melayani gak cari duit saudara. Kalau engkau cari duit berapa nanti dari gereja? 100.000, 200.000, 400.000, paling hebat 500.000. Beli rumah gak bisa. Tapi kalau dari Tuhan,
satu rumah, 10 rumah pun dikasih. Saya udah jangan cari uang di gereja, gak dapat. Jadi cemooh orang. Tapi cari Tuhan dengan sungguh, cari Tuhan sungguh. Tiba-tiba kok dibantu orang pekerjaanku ya. Oh tiba-tiba kok dibantu orang pekerjaanku. Oh tiba-tiba dibantu orang pekerjaanku. Tuhan yang gerakkan. Marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita dengan segenap hati. Dunia ini kan habis dengan isinya. Mari kita doakan orang-orang yang pelit, saudara. Dia gak bawa mobilnya ke kuburan, dia gak bawa hartanya ke kuburan. Dia bawa Tuhan, lihat karakternya dengan Tuhan. Apakah dia bisa layak masuk surga? Saya belajar Tuhan. Tegur aku Tuhan, supaya saya betul-betul bisa mengingat kekudusan, supaya saya berlaku yang benar. Jangan kita terpengaruh oleh dunia ini, jangan terpengaruh oleh orang lain. Orang lain pasti ingin, wah kau ini. Saya sering dihakimi orang, gak apa-apa. Orang menghina saya itu saya pakai untuk saya semakin berubah dan saya semakin merendahkan diri. Saya menyayangi mereka, karena dengan mereka kita kuat. Kita bersyukur orang fitnah kita bersyukur orang menegur kita bersyukur orang menghakimi kita, nggak apa-apa. Walaupun hakim itu dari Tuhan. Tapi marilah iman kita semakin naik, iman kita semakin kuat, tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak bisa engkau berdiri di dua raja, Mammon dan Tuhan. Kita ke Tuhan. Memang kita butuh uang, semua butuh uang. Tapi kita bukan hamba uang. Kita yang ngatur uang, bukan uang ngatur kita. Tengok semua ditangkap KPK itu, yang korupsi itu. Karena gila uang, gila harta, penjara. Masih di dunia belum penjara di neraka. Oh itu enggak jembat Tuhan kok bisa kaya raya. Silakan kata Daud. Tapi lihat nanti akhir hidupnya di neraka untuk apa? Paling berapa tahun kita di dunia ini? Paling hebat 10 tahun, nikmatilah 10 tahun. Habis itu selama-lamanya di neraka. Kita gak usah iri dengan orang kaya. Tapi kalau orang Kristen kaya, dia menikmati di dunia ini dan dia menikmati di surga. Itu tujuan kita. Miskin sekarang gak apa-apa, saya juga belum miskin kok, gak apa-apa. Tapi tetap kejar Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan oh ini, no. Saya minta nanti Tuhan yang hadir di sini kepada dia kembali melayani Tuhan. Kembali dengan pelayanan Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan kita berubah. Dengan melayani Tuhan kita dekat Tuhan. Tahu diri kita. Engkau telah berkorban, masa aku nggak melayani kau? Pakailah. Oh jangan, aku sudah buat ini sulit. No, jangan katakan itu. Tuhan sudah lebih dari itu. Ada orang ngomong, Pak aku udah begini, aku udah kedua rumah gini. Dia tenang-tenang. Loh, apakah adil? Loh, adil sama Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh itu, kau usah ngomong, kau pasti diberkati Tuhan. Justru kau doakan dia, nanti kan diberkati Tuhan. Jangan cari berkat dari gereja, tapi carilah Tuhan di gereja. Engkau akan diberkati. Kematian Tuhan Yesus pada hari ini memperingat kita, apapun daya tarik dunia, apapun trik orang untuk kita sudah menuju surga, untuk menarik kita ke neraka, jangan. Lihat, sudah dekat ini surga. Tuhan Yesus mati di kayu salib memberi kita tiket ke surga. Saudara dengan tiket, jangan lepas, berangkatlah menuju surga. Artinya di dalam perjalanan hidup ini tetap pegang Tuhan. Di dalam apapun kedagingan kita ini semakin rendah, Tuhan yang ada dalam sini. Seperti khotbah minggu lalu saya, kalau Tuhan dalam engkau, kalau kamu dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan kamu akan menerima. Saudara, saya ada dosa yang tidak bisa saya tinggalkan, saudara. Mungkin jebak gak apa-apa, tapi itu dosa itu muncul. Kalau firman-Ku dalam engkau, kalau aku dalam engkau, aku akan hidup. Saya bisa kalahkan dosa, saudara. Pakailah firman Tuhan untuk mengalahkan dosa. Tuhan Yesus waktu diuji, dia pakai firman untuk musuh iblis. Pakai firman untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Pakai firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Pakai ayat itu. Ini tinggal sedikit waktu lagi. Marilah kita berubah, bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak dipengaruhi oleh apapun, tetap fokus kepada Tuhan. Orang bisa mempengaruhi kita, alat-alat sosial bisa mempengaruhi, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan dengan tidak apa-apa pun, cari terus hadirat Tuhan. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Yesus tuh Daud aja sebagai raja, aku mau diam di rumahmu, artinya dia merintah sebagai raja, tapi dia mau tetap tinggal dalam Tuhan supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Tinggallah di rumah Tuhan, baca firman Tuhan, semakin mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang luar biasa. Jadilah orang Kristen yang betul-betul memaknai kematian Tuhan Yesus Kristus.
doa saya, jadilah jemaat yang kuat, jadilah jemaat yang membuat firman itu menjadi loh dalam hatinya. Jadilah firman itu menjadi rema, sehingga kita bisa menanggalkan dosa kita, apapun dosa saudara. Saya terus berusaha menanggal apapun dosa saya, supaya saya bisa kudus, supaya saya bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati untuk tebus dosaku. Betapa dalamnya kasih-Mu, oh Tuhan, selamatkanku. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati untuk tebus dosaku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati untuk tebus dosaku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Ku telah